Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kita kesempatan untuk bertemu lagi, melanjutkan lagi pelajaran kita, pelajaran fikih yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum dan waktu kurban, kemudian syarat dan ketentuan hewan kurban, kemudian yang terakhir adalah larangan bagi orang yang hendak berkurban. Salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, istrinya, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jalan mereka semua. Para saya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, semoga anak saya selalu diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang hukum dan waktu kurban. Banyak orang yang berlomba-lomba supaya dapat berkurban di hari raya kurban. Tentunya kalian sering ya melihat kejadian seperti itu di sekitar kita. Dan pertanyaannya, bagaimanakah sebenarnya hukum kurban itu? Menurut jumhur ulama atau kebanyakan ulama, ya, ulama mayoritas, nah di situ ulama-ulama tersebut termasuk di dalamnya ada Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukum menyembelih kurban adalah sunnah. Ya, hukum menyembelih hewan kurban adalah sunnah. Kemudian Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa hukum menyembelih kurban adalah wajib bagi orang yang memiliki kemurahan rezeki dan kelapangan. Nah, di sini ada perbedaan pendapat yang diutarakan oleh Abu Hanifah, di mana beliau menyatakan bahwa hukumnya adalah wajib bagi orang yang memiliki kemurahan dan kelapangan. Kemudian menurut Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa pendapat yang menyatakan kurban hukumnya sunnah adalah yang paling benar, yang jadi tidak wajib. Hal tersebut didasarkan atas pendapat bahwa Abu Bakar dan Umar pernah tidak menyembelih hewan kurban karena takut kaum muslimin nantinya menyangka bahwa menyembelih kurban adalah wajib. Jadi ada memang contohnya dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dua orang Abu Bakar dan Umar tidak melakukan sembelih, tidak melakukan penyembelihan kurban karena ditakutkan oleh beliau ini kaum muslimin menyangka bahwa menyembelih hewan kurban hukumnya wajib. Nah, dari beberapa uraian tersebut, ya, dari penjelasan tersebut dapat kita kesimpulkan bahwa menyembelih hewan kurban, ya, hukumnya adalah sunnah, akan tetapi dapat menjadi sunnah muakkad, ya, sunnah muakkad, ya, sunnah yang mendekati wajib bagi orang-orang yang memiliki kemampuan, orang-orang mampu, orang-orang kaya. Jadi sunnah bagi orang yang kurang mampu. Untuk orang yang sudah mampu memiliki kelapangan rezeki, dia mendekati namanya sunnah muakkad. Nah, jadi seperti itu. Kemudian berikutnya adalah waktu untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, awal waktu menyembelih adalah setelah sholat Idul Adha. Ini awal waktunya. Ya, awal waktunya adalah setelah sholat Idul Adha langsung. Ya, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, An Jundab ibnu Sufyan qala
syahidtu Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahri faqala man dhabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra wa man lam yadhbah falyadhbah. Dari Jundab bin Sufyan berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Nahar bersabda, hari Naharnya artinya hari Idul Adha ya, bersabda, barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum ia bersolat, maka hendaklah ia mengulanginya di tempat lain. Dan barang siapa yang belum menyembelih, hendaklah ia menyembelihnya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi di sini jelas ya bahwa Rasulullah SAW ketika hari Nahar atau hari Idul Adha menyatakan bahwa siapa yang menyembelih sebelum sholat maka dia mengulanginya. Ya, dan yang belum menyembelih silahkan menyembelih. Jadi waktu yang tepat awal untuk sembelih adalah setelah sholat Idul Adha. Kemudian kapan terakhir? Terakhirnya adalah pada hari terakhir tasyri'. Hari terakhir tasyri'. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, akhir waktunya ialah sebelum matahari tenggelam pada tanggal 13 Zulhijjah. Jadi startnya itu mulai dari tanggal 11, 12, 13 sebelum tenggelam matahari. 11, 12 dan 13 terakhir, tanggal 13 terakhir sebelum terbenam matahari. Ya, baik. Ini dijelaskan oleh Jubair bin Mut'im dalam hadis ya, an Jubair bin Mut'im qala kullu ayyami tasyriqi dhabhun. Artinya dari Jubair bin Mut'im berkata, seluruh hari-hari tasyrik adalah waktu menyembelih, waktu penyembelihan. Jadi hari tanggal 11, 12, 13 boleh ya kita lakukan penyembelihan. Hari terakhirnya adalah tanggal 13 sebelum terbenam matahari. Menurut Imam Syafi'i ya, tadi itu disebutkan, menurut Imam Syafi'i hari terakhirnya adalah tanggal 13. Baik, lanjut. Syarat dan ketentuan hewan kurban. Bagaimana sih syarat hewannya yang bisa disembelih? Ya, syaratnya bagaimana? Nah, untuk hewan-hewan kurban ini tidaklah sama dengan hewan-hewan yang disembelih untuk sekedar dimakan dagingnya ya, yang dimakan harian, tidak sama. Hewan untuk dikurban mempunyai syarat dan ketentuan tertentu. Hal itu disebabkan hewan kurban mempunyai makna ibadah. Jadi kita harus memilih hewannya, baik itu sapinya atau dombanya atau kambingnya atau untanya. Jadi kita harus pilih yang terbaik karena ini ada tujuannya adalah untuk ibadah. Nah yang berikutnya, apa syaratnya? Yang pertama, hewan kurban telah mencapai umur. Umurnya telah mencapai batas minimal, tidak boleh terlalu kecil ya. Kemudian hewan kurban tidak boleh sakit dan kurus. Tidak boleh sakit dan kurus. Kita harus pilih yang sehat, gemuk ya, jangan yang sakit-sakitan kurus lagi, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, hewan kurban tidak tenggelam biji matanya dan tidak cacat. Jadi matanya itu masuk ke dalam, itu menandakan bahwa dia ada penyakit atau terlalu kurus. Atau walaupun gemuk tapi cacat tidak boleh. Walaupun gemuk sehat tapi cacat, misalnya kakinya tidak ada satu gitu ya, telinganya tidak ada satu, atau ekornya tidak ada, itu nggak boleh, itu termasuk cacat yang jadi tidak boleh. Jadi harus sehat, gemuk ya, dan
tidak berpenyakitan, ya, tidak cacat. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada tabelnya, tabel daftar umur hewan kurban. Nah, untuk unta minimal 5 tahun, dan sedang menginjak umurnya yang ke-6 tahun. Untuk sapi 2 tahun menginjak 3 tahun. Jadi yang sedang berjalan 3 tahun, 2 tahun minimal, ya, 2 tahun minimal, atau yang sedang berjalan menuju 3 tahun. Kambing 2 tahun menginjak 3 tahun, sama seperti umurnya sapi, ya. Kambing 2 tahun menginjak 3 tahun. Domba, domba ini kambing yang tebal bulunya itu yang warna putih, dia 1 tahun sampai 2 tahun, ya. 1 tahun minimal dan berjalan 2 tahun. Jadi ini nih syarat-syarat umur yang boleh disembelih hewan kurbannya. Saya ulangi: unta 5 tahun berjalan 6 tahun, sapi 2 tahun berjalan 3 tahun, kambing 2 tahun menginjak 3 tahun, domba 1 sampai 2 tahun. Oke, baik. Berikutnya, orang yang hendak berkurbannya ternyata ada beberapa hal yang perlu dihindari, ya. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang artinya, apabila engkau telah memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sedangkan di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah dia menyentuh sedikit pun bagian dari rambut dan kulitnya. Nah, jadi termasuk larangan bagi orang yang hendak berkurban adalah memotong kuku dan memotong rambut, ya. Dan larangan ini, ya, berlaku untuk semua cara apapun dan untuk bagian manapun, mencakup larangan mencukur atau menggundul rambutnya, atau sebagian saja, atau sekedar mencabutinya. Rambut putih pun tidak boleh dicabut untuk orang yang mau berkurban, tidak boleh dicabut. Baik rambut itu tumbuh di kepala, ya, ataupun kumis, atau sekitar, kemaluannya, ya, mau meliputi juga ketiak. Semua bulu-bulu tidak boleh dicabutin, ya. Jadi seperti itu. Baik, cukup sekian insyaallah. Nanti anak-anak saya silakan dipelajari dengan seksama. Insyaallah satu kali pertemuan lagi kita akan selesaikan materi fikih. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.